Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul Ratu Pantai Selatan yang melegenda, yakni Nyi Roro Kidul. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, Nyi Roro Kidul ini adalah sesosok legenda atau dewi legendaris di Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dikenal sebagai ratu penguasa dari Lautan Selatan, yakni Samudra Hindia. Ia dikenal sangat sakti mandraguna dan dipercaya merupakan pelindung dari Lautan Selatan Indonesia. Sampai sekarang pun masyarakat Jawa masih mempercayai keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Bahkan kisahnya diceritakan turun-temurun hingga saat ini. Jadi konon ceritanya, dahulu kala Jawa Barat pernah diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa, yakni Prabu Siliwangi. Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal serta bijaksana dan dihormati oleh semua orang. Ia memiliki seorang permaisuri yang cantik serta beberapa orang selir. Selir ini merupakan istri tidak sah dari raja, sedangkan permaisuri adalah istri sah sang raja. Nah, pada suatu hari, sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Kehadiran bayi kecil ini membuat mereka sangat bahagia. Tetapi hal ini ternyata tidak disukai oleh para selir raja lainnya. Apalagi bayi itu tumbuh menjadi besar dan wajahnya bisa lebih cantik daripada ibunya. Anak perempuan itu diberi nama Putri Larakadita, yang kelak akan menjadi ahli waris dari tahta kerajaan ayahnya. Oleh karena itulah sang raja sangat mencintainya dan mengasihi Putri Larakadita. Nah, singkat cerita, jadi putri ini akhirnya berusia 18 tahun dan menjadi wanita yang sangat cantik sekali. Bahkan ia merupakan wanita tercantik di kerajaan tersebut. Dan saat Tuan Putri berusia 18 tahun inilah, sang ibunda yaitu Permaisuri mendapatkan penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Lalu 3 hari kemudian ibunda dari Putri Kadita ini akhirnya meninggal dunia. Dan tampaknya itu semua merupakan perbuatan dari para selir raja yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Permaisuri. Setelah berhasil melenyapkan Permaisuri, para selir ini kemudian berusaha untuk menyingkirkan Putri Larakadita dan mereka membuat suatu persekongkolan. Mereka kemudian mendatangi dukun sakti dan membayar dukun itu agar menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kehidupan Putri Larakadita yang cantik jelita tersebut. Dan ternyata kuasa jahat dari ilmu hitam itu berhasil membuat wajah Putri Larakadita menjadi sangat buruk rupa serta tubuhnya menjadi berbau busuk. Saat Putri terbangun, ia sangat terkejut mendapati wajah dan seluruh tubuhnya berbau busuk dan kulitnya terkelupas mengeluarkan nanah. Putri Larakadita pun langsung menangis dan berteriak memanggil ayahnya. Setelah itu beberapa tabib kerajaan didatangkan oleh Raja Prabu untuk menyembuhkan penyakit kulit dari Putri Kadita. Namun sayangnya semua tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Sang raja pun sampai menangis melihat putrinya yang cantik tersebut menjadi sengsara seperti itu. Beberapa tabib mengatakan
bahwa penyakit Putri Kadita adalah penyakit menular dan bisa membahayakan semua orang. Karena keadaannya yang sangat mengerikan, maka sang raja terpaksa memerintahkan putrinya untuk meninggalkan istana. Alasannya kalau dibiarkan Putri Kadita tetap tinggal di istana, maka penyakitnya akan menular ke seluruh anggota kerajaan dan bahkan seluruh penduduk kerajaan. Selanjutnya dengan terpaksa Putri Kadita menuruti perintah ayahnya dan pergi dari istana untuk berkelana, walaupun ia sendiri tidak tahu harus pergi ke arah mana. Para selir pun tersenyum bahagia karena telah berhasil melenyapkan Putri Kadita dari istana. Putri Larakadita pun menyusuri jalan-jalan sepi agar tidak bertemu dengan orang lain. Dan tanpa ia sadari, ternyata Putri Kadita menuju ke arah selatan. Selama perjalanan ini, penderitaan Putri sangat berat dan tidak tertahankan. Dalam keadaan yang putus asa, ia terus mengembara dan mengalami banyak penderitaan tanpa seorang pun yang bisa menghibur dirinya. Ia tidak boleh dilihat oleh orang lain dan tidak boleh bersentuhan dengan siapapun karena penyakitnya bisa menular melalui sentuhan. Dan tentu saja akan sangat berbahaya jika ada yang mengenali Putri Larakadita. Oleh karena itulah ia selalu menutupi seluruh wajah dan tubuhnya selama perjalanan mengembara tersebut. Hingga suatu hari Putri Kadita pun akhirnya sampai di tepi laut. Dan lautan inilah yang dikenal sebagai Lautan Selatan, yakni Samudra Hindia. Ia pun melepaskan jubahnya dan beristirahat sejenak di sana. Saat sedang beristirahat di tepi pantai, tiba-tiba Tuan Putri mendengar suara seseorang. Namun tidak ada orang lain di sana selain dirinya. Suara itu terdengar dari arah laut, seolah-olah Lautan Selatan sedang berbicara kepadanya. Dari suara itulah Tuan Putri Larakadita mendapat petunjuk bahwa keadaan dan kecantikannya dapat dipulihkan kembali jika ia membersihkan dirinya dengan melompat ke arah laut dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Entah mengapa Tuan Putri Kadita merasa yakin dengan petunjuk tersebut. Ia pun langsung berdiri di pinggir batu karang dan melompat ke dalam lautan. Ternyata benar saja, tubuhnya langsung kembali putih dan wajahnya pun menjadi cantik kembali. Sejak saat itulah ia mendapatkan kekuatan sakti yang diberikan oleh Lautan Selatan dan menjadi ratu di lautan tersebut serta memerintah bagian selatan Pulau Jawa. Rupanya sejak saat itulah ia bergelar Nyi Roro Kidul, yakni Ratu Laut Selatan. Nah itulah tadi kisah asal-usul Ratu Laut Selatan, yakni Nyi Roro Kidul, yang masih dipercayai keberadaannya oleh sebagian masyarakat Indonesia bahkan sampai saat ini. Konon katanya kita tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau jika sedang berkunjung ke pantai selatan, karena warna hijau adalah warna favorit dari Nyi Roro Kidul. Jadi jika ada yang berani menggunakan pakaian berwarna hijau, konon orang itu akan diseret oleh ombak dan akhirnya tenggelam di lautan selatan. Dan arwahnya ini nantinya akan dijadikan prajurit ataupun budak yang mengabdi selamanya kepada Nyi Roro Kidul. Jika kalian penasaran dengan mitos ini, kalian bisa coba sendiri ke sana menggunakan pakaian berwarna hijau. Namun resikonya kalian harus tanggung sendiri. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.